Nah itu tuh dia tinggal cantumin link aja Mas. Nah linknya itu yang nanti kalau orang klik nanti kan beli tuh ke produknya langsung ke tokonya. Nah nanti yang ngehandle tuh bukan dia, langsung penjualnya yang kita bahas di episode sebelumnya. Nah kita dapat komisinya sebagai afiliator. Jadi beda antara apa sih namanya afiliator sama yang endorse itu loh. Ya. Itu beda. Daripada dia nggak ngapa-ngapain, kucingnya videoin tiap hari, dieksploitasi buat jualan produk afiliator. Ya, produk makanan kucing, groomingnya betul, perawatannya dia segala macam tuh bisa. Misalnya, wah makin banyak afiliator jadi makin sedikit nih kuenya gitu. Ternyata enggak juga ya. Ternyata tetap aja temanku tuh malah makin naik. Naik kelas. Naik kelas. Lagi musim dingin di Jakarta. Jaketan curang. Jaketan, iya di sini musim dingin hujan terus. Ini AC depan. Iya AC tadi menuju studio aja hujan deras banget tadi. Kuyup nggak? Hah? Enggak sih. Untung bawa kancut cadang. Astagfirullahaladzim. Udah obrolan dapur diomongin di podcast. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ketemu lagi kita melanjutkan obrolan kita yang kemarin. Episode kemarin ya. Kan kita selalu terbatas sama durasi. Karena emang gitu. Besok durasi bawa ke sini deh. Durasi sengaja kita batasin supaya ada kelas-kelas yang emang bisa ngobrol. Nanti kita bikin workshop 6 jam gitu kan. Non-stop. Di hotel lagi. Di hotel. Sampai takut puas. Lagi. Jangan Mak, jangan. Ampun Mak. Aduh, iya kemarin kan kita ngomongin TikTok ya, ngomongin TikTok Shop, terus belajar jualan, jadi punya toko di TikTok. Dan itu kan kemarin kita ngomonginnya berhenti karena ternyata nggak bisa dijelasin cuma setengah jam. Nanti mungkin setelah ya entah kita bikin online class atau kita bisa tuh bikin di TikTok juga tuh. Modul pembelajaran serial. Oh iya, series kan. Nah nanti mungkin kalau teman-teman yang deket di Jakarta kita bisa ngadain kelas online, kelas offline di hotel boleh. Atau kalau teman-teman jauh bisa nanti kita siapin master class-nya. Ya, master class-nya di TikTok series ya. Jadi mungkin bisa ada banyak karena detail banget ya Mak ya. Jadi banyak yang harus dipelajarin. Nah kali ini meneruskan yang kemarin. Karena kemarin kita sempat ngomongin afiliatan tuh. Iya, terus banyak yang nanya sama emak. Iya. Gimana kalau mau bikin affiliate? Malah jadi konsennya ke affiliate. Jadi memang jadi segmennya jadi kebagi dua ya. Buat pemilik usaha sama yang pengen jualan. Karena kemarin kan kita sempat bahas tuh di awal-awal mencari ide usaha. Jadi pengen belajar jualan, pengen punya kantor-kantoran sendiri. Tapi belum bisa apa nih, jualan apa. Iya. Karena ada yang bilang jadi reseller, jadi dropshipper, jualan produk orang atau franchise. Itu kan banyak yang franchise kan mahal. Reseller juga terkadang perlu modal. Iya, kepercayaan. Kadang ada yang nggak mau ngasih barang loh. Ada yang nggak mau ngasih barang. Pernah soalnya dulu begitu. Siapa? Mak mau sebagai... dulu mau jadi reseller nggak dipercaya. Takut dibawa kabur barangnya. Jadi ya. Ya saya juga gitu. Saya pernah ketipuan hampir 20 juta. Ya karena mungkin resiko juga ya. Karena gitu. Kan saya jualan beras organik Mak. Terus waktu itu sempat dapat distributor gede sih. Jadi dia udah berapa kali beli. Ternyata bener tuh gone. Ya ghosting ya. Ghosting. Kalau ghosting menghilang, ini gone bener-bener pergi aja udah. Mungkin dia langsung menuju alam baka di neraka sana. Saya masih belum ikhlas loh. Terus dicari nanti. Istighfar Mas. Istighfar. Ketika punya distributor atau reseller kan ada resiko juga, baik dari sisi penjualnya maupun dari sisi siapa namanya si pembeli. Bukan pembeli, si distributornya.
Berarti kan harus punya modal. Sedangkan kita lagi ngomongin affiliate, ini adalah salah satu bentuk usaha di mana ketika kita berafiliate kita nggak perlu modal. Perlunya jualan ya, Mak? Ya, perlunya Tinggal cuma jualan, bikin konten, share, udah bisa dapet cuan. Nah, boleh dijelasin dikit, Mak, pengalaman tentang affiliate ini gimana sih? Jadi teman-teman ini peluang ya buat teman-teman yang mungkin pengen dapet income tambahan atau mungkin mau memulai usaha tapi belum punya produk, mau jadi reseller belum tahu mau jualannya punya siapa gitu. Nah, teman-teman kan pasti sudah punya dong yang namanya sosial media atau marketplace. Nah, di marketplace dan di sosial media itu ada yang namanya dibuka sebagai affiliate. Afiliator ya. Ya, sebagai afiliator. Jadi teman-teman yang mau mempromosikan produk baik di marketplace ataupun TikTok tuh udah marketplace ya. Ya di marketplace itu bisa jadi affiliate, jadi afiliator. Nah, bisa dapat komisi. Sebenarnya kayak sales ya. Cuman nggak ketemu langsung sama Betul. penjualnya, cuman kayak based on di aplikasi aja. Aku tuh sering tuh lihat orang-orang yang ya mungkin memang followersnya udah besar ya, sering bikin konten-konten FYP, dia nge-review sebuah produk atau sebenarnya nggak directly bikin konten yang jualan kayak ini loh, saya jual kabel nih, saya ada kabel nih kayak gitu. Cuman udah nggak hard selling lagi sekarang tuh dibikin tapi dia bikin kayak cerita, ada gitu. sketsanya, ada dramanya. Terus misalnya pernah yang aku lihat tuh kayak ini, Mak, suami istri lagi ya reka ulang kejadian di rumah lah. Misalnya tumpah, terus ada alat pel. Oh ya. Terus apa tuh gitu kan, ada dramanya lah. Dibuat lucu-lucu loh sekarang itu kreatif. Terus nanti di ujungnya akhirnya ada call to action-nya tuh. Ya, biasanya ada keranjangnya. Kalau mau produk ini pilih di keranjang ini atau klik di sini atau segala klik macam. di bio biasanya kalau di sosial media. Atau cari produk nomor sekian gitu. Itu kan yang maksudnya affiliate kan? Itu affiliate. Nah itu sering aku lihat kayak gitu. Nah itu tuh dia tinggal cantumin link aja, Mas. Nah linknya itu yang nanti kalau orang klik nanti kan beli tuh ke produknya, langsung ke tokonya. Nah nanti yang ngehandle tuh bukan dia, langsung penjualnya. Yang kita bahas di episode sebelumnya. Nah kita dapat komisinya sebagai afiliator. Nah aku punya temen nih, kebetulan kemarin sempat ngobrol dan aku lihat dompetnya. Tebal, Mas. Dia kreator di TikTok. Oke. Dia TikTok tajir. Dia emak-emak gitu, emak-emak konten kreator emak-emak gitu loh. Seumuran sih. Kayak Mak Upit gitu lah. Wah, ada suara dari mana nih? Ada goib lagi. Ada suara dari mana nih? kayak Mak Upit gitu kan? Mak. Tuh kan saya enggak ngomong kan? Goib. Kameramen mah suaranya suka bocor masuk ke dalam sini. Jadi misalnya seumuran Mak Upit. Jadi waktu itu sempat ngobrolin masalah affiliate dan konten TikTok. Dia sebenarnya bukan TikTok banget orangnya. Cuman nyoba-nyoba terjun ke TikTok. Hampir semua kegiatan sehari-harinya sebagai mama dan punya anak juga. Apa sih bahasa kerennya tuh? A day in my life. Nah, a day in my life. Kayak hari ini aku ke pasar. Oke, terus dia ngevideoin ke pasar. Terus hari ini aku nganter anakku loh, bla 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 bla. Sampai selesai tuh dibikinin video-video pendek. Terus akhirnya dia affiliate juga di beberapa produk yang memang align relate sama kehidupannya dia. Iya. Dan itu memang lagi banyak disenengin, Mas. Dan aku lucunya apa? Dia buka-bukaan loh sampai ngeliatin akunnya. Pas lihat penghasilannya ya. Speechless nggak? Aku mau ini sih. Tadi aku mau pidato. Maunya speech. Tapi les jadi nggak jadi ngomong apa-apa sih. Jokesnya gimana sih? Oh jok. Maaf, ini lagi ngelucu ya? Enggak sih. Maksa. Tuh ada goib. Ada suara lagi tuh. Jadi gitu, ditunjukinlah dompet digital penghasilannya dari affiliate. Dari satu produknya 9 juta. Dari satu produk.
Jadi itu potensi banget loh buat teman-teman itu yang mungkin pengen tadi income tambahan malah bisa jadi income replacement. Iya, maksudnya Lebih dari enggak, dia, bukan tambahan lagi. Dia sendiri nggak punya toko. Jadi dia cuman naruh produk-produk yang sesuai di keranjang sama aja udah. Dia naruh produk yang sesuai sama kehidupannya dia gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak percaya. Dia jualannya effortless gitu emang karena dia pakai juga. Iya. Dia berkali-kali nyeritain kejadiannya terus dia pakai ya ada jualannya soft sell gitu. Iya betul. Dan itu bisa di semua platform ya. Gimana maksudnya di semua platform? TikTok punya afiliator. Shopee juga ada. Oh, Shopee juga ada. Tokopedia juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau di Shopee aja gitu bisa, di TikTok aja bisa, di tiga-tiganya bisa. Jadi punya 3 dompet digital. Kebayang kan? Di Instagram bisa nggak jualannya? Instagram biasanya buat promosi linknya. Karena komisinya dibayarkan dari marketplace. I see. Dan itu syaratnya tuh gampang banget loh Mas. Apa tuh syaratnya? Syaratnya cuman punya akun sosial medianya. Oke. Jadi misalnya TikTok ya punya akun TikTok. Biasanya sih ada juga yang diminta kalau kayak Shopee tuh diminta followernya berapa untuk di Instagram. Terus punya channel YouTube. Nah itu punya channel TikTok. Nah itu biasanya jadi pertimbangan. Oke. Dan jangan khawatir, mereka itu pada punya komunitas Mas. Apa tuh? Komunitas afiliator. Tergantung misalnya kayak emak-emak mungkin produknya produk rumah tangga. Udah dikurasiin gitu? Enggak, ada kayak kita tuh saling bantu gitu loh Mas. Saling support. Nih yang lagi tren apa, yang lagi komisinya lagi gede. Terus kita bisa belajar dari mereka cara bikin kontennya. Terus link yang lagi komisinya lagi plus nambah gitu, ada tambahan komisi dari yang biasa. Misalnya ada special edition nih, kayak sekarang mau lebaran haji ya. Nah itu biasanya ada tambahan misalnya 10% untuk produk-produk yang berhubungan dengan lebaran misalnya. Ada seasoning gitu loh. Seasoning itu ini bumbu sesional dong. Sesional. Season Mak. Seasonal. Coba mana goib secara goib. Jadi syaratnya cuma itu aja ya. Manusia biasa tetap bisa jadi afiliator ya. Yang goib bisa nggak? Manusia biasa tuh maksudnya nggak harus selebgram gitu loh Mak. Iya. TikTokers yang udah jutaan atau ratusan Makanya ribu. kan ada sekarang tuh yang namanya seleb Shopee, seleb Tokopedia, seleb TikTok, seleb Instagram gitu. Jadi beda antara apa sih namanya afiliator sama yang endorse itu loh. Ya. Itu beda. Kalau ini emang jualannya tipikalnya melampirkan link. Based on komisi. Jadi income-nya tuh dari based on penjualan. Karena seller dapat duitnya itu dari jumlah transaksi. Oke, kalau teman-teman mau jadi afiliator tadi udah tahu syaratnya. Terus kemudian ketika wah seru juga ya, bikin konten keseharian terus bisa jualan. Nah, tapi nyari katalog produknya tuh di mana sih, Mak? Nah, katalog produk biasanya disesuaikan dengan konten yang dia buat. Misalnya mak-mak tadi. Aku laki-laki. Oh iya. Jadi kan aku laki-laki berewokan. Berarti yang cocok sama aku kan beauty. Ya, itu tuh apa? Yang buat cukuran itu? Bukan cukuran, penumbuh jenggot, minyak jenggot. Oh iya, jadi biar tubuh atau buat ngerapihin gitu kan ada. Terus mungkin ada punya peliharaan misalnya, punya pecinta kucing. Misalnya pecinta kucing, dia punya kucing di rumah, kayak kameramen kita kan punya kucing banyak. Berapa dik kucing lo dik? 7 ya? 9. Oh 9, kucingnya 9. Daripada dia nggak ngapa-ngapain, kucingnya videoin tiap hari. Dieksploitasi ya. Dieksploitasi buat jualan produk afiliator. Iya, makanan kucing, groomingnya betul, perawatannya dia segala macam tuh bisa. Itu bisa di search berdasarkan. Bisa, tinggal cari produknya ya. Betul, kayak butuh nih, aku lagi butuh nih
produk ini. Nah, itu tinggal cari aja toko atau seller yang memang menyediakan atau membuka program affiliate-nya. Oke, setelah tahu produknya, terus dimasukkan ke dalam kontennya. Terus kira-kira apa yang harus dipertimbangkan untuk bisa naik kontennya dan terciptalah penjualan itu? Biasanya sih kalau based on pengalaman ya, kalau kontennya yang original terus yang kayak relate gitu tuh cepet naiknya. Jadi jangan hard sell malah ya? Iya, jadi kayak lebih soft selling gitu loh. Yang lagi disenengin tuh itu. Jadi kayak bisa apa ya? Bisa naikin customer itu jadi lebih tertarik gitu untuk bisa beli produknya. Jadi langsung kayak kebayang gitu. Oh iya ya. Jadi yang harus dipikirin secara algoritma tuh justru konten yang menarik ya. Iya, jadi sebagai penjualnya. Jadi si produknya itu relate gitu dengan kontennya. Kalau bikin konten sama live, efektif mana? Dua-duanya. Kan kayak misalnya di TikTok, di Shopee, di Tokopedia kan semuanya ada live juga kan. Sama bikin konten, sekarang semuanya kayaknya di semua platform itu ada bikin konten yang regular kayak story dan lain-lain. Mendingan kita fokus di live-nya dulu atau kita building si misalnya followersnya lebih banyak dengan konten-konten gitu ya. Ya, konten apa namanya? Mendingan konten dulu sih. Ya, karena kalau konten itu kan bisa dipromosiin ya. Bisa ada keranjang kuningnya. Tapi kalau misalnya live itu biasanya dari konten yang sudah ada itu kalau kita mau di highlight lagi, mau di lebih detail lagi tentang produknya itu biasanya orang cari taunya di live. Oke. Misalnya ada beda produk, peruntukan dong ya. Iya, jadi kayak lebih ngeboost lagi, lebih di highlight lagi si produknya. Kayak misalnya ini produk grooming buat kucing. Jadi kalau bikin konten kan menampilkan kucingnya singkat-singkat Iya, gitu. betul. Kalau live biasanya dia suka sambil bisa ditanya, tolong dong gramasinya ada berapa, lihat dalamnya dong, lihat kayak lebih real gitu loh produknya. Oke. Kalau baju bisa dicobain langsung, jadi orang bisa langsung kebayang tidak hanya dari konten. Kalau makanan bisa langsung dicobain, oh iya ternyata bener-bener kriuk-kriuk gitu. Oke, wah ini ternyata si Dika juga punya nih. Udah punya toko dia. Dan mainan kucing semua ini. Udah jadi affiliate atau udah jadi afiliator atau buka affiliate tuh? Enggak, dia ngevideoin tokonya. Belum, jadi kreator. Oh, berarti tinggal diaktifin jadi afiliator, masukin di setiap kontennya keranjang kuning produk yang relate dengan kontennya. Nih sama Mak Upit aja kalah followersnya Dika udah 48.000. Luar biasa. Ini buat ini kucingnya. Masalah ya. Iya, kucingnya. Wah, kurang ajar. Keren. Buat saya. Nah, jadi keren juga ya. Maksudnya bikin konten yang punya hobi kayak Dika nih. Punya hobi kucing, followersnya udah 48.000 loh. Tapi dia nggak masukin link afiliator. Abis ini dia seminggu. Soalnya belum tahu. Baru tahu nih. Iya, baru tahu. Abis ini kan cuti bersama. Dia langsung bikin tuh afiliator. Ini TikTokan ya tadi ya? Tadi TikTok ya? Iya. Oh iya, dia cari toko yang memang sesuai dengan kontennya, masukin keranjangnya. Kalau mau eksklusif bisa DM ke tokonya, minta tambahan. Padahal kalau dilihat nih kontennya sangat-sangat sederhana sekali. Tentang kucing aja udah. Kayaknya emang sekarang tuh senengnya konten tuh yang nggak berat-berat gitu. Hidup udah berat gitu. Gitu ya. Saya sih nggak berat, Mak. Mungkin Mak berat. Iya nih. Mas Eka berat, Mas? Oh enggak, ringan juga dia. Paracetamol apa itu tahu. Berat badan saya berat. Iya, jadi selain tadi ada live-nya, terus kemudian bikin konten yang mendukung kayak tadi kita lihat Instagramnya Dika, nanti ditampilin ya Dik ya Instagramnya bisa sama TikToknya dia. Itu tadi TikTok kan? Iya, 48.000 loh. Luar biasa. Jadi tinggal lihat aja sebulan kemudian afiliatornya udah berapa tuh kan bisa kelihatan. Produk-produk yang produk-produk kucing unggulan ya. Biasanya gitu ya, Mak ya. Iya. Bisa berapa banyak sih produk yang kita jual? Unlimited.
Unlimited. Iya. Misalnya nih habis ini dia postingnya makanan kucing ini Ya. gitu kan. Kucingku jadi sehat karena makan ini gitu, Whiskas. Oh enggak, dia makan nasi. Tempe. Nasi. Kucingku dulu makan tempe loh. Kucingku makan nasi kucing dia. Itu saya makan nasi kucing. Jadi gitu ya. Jadi tinggal mencari, bikin konten. Itu sama ya prinsipnya di semua marketplace, mau Tokopedia, Shopee, TikTok itu sama. Kalau secara proses kemudian ada alat bantunya lagi nggak sih, Mak? Nah, alat bantu atau aplikasi lah misalnya. Sebetulnya kalau aplikasi ya di aplikasi masing-masing platform itu ada menu untuk affiliate. Jadi udah disediain tuh tokonya, jumlah komisinya, lagi program yang tadi apa? Seasonal. Nah, itu udah disediain sebetulnya dari masing-masing platform. Nah, tambahannya lagi teman-teman ini kalau misalnya mau live itu juga bisa masukin keranjang. Itu juga nambahin juga ya buat promosiin produknya. Aku jadi kepikiran buat Dika nih, Mak. Jadi kan setiap nanti dia bikin video kucing, terus terakhirnya ada kucingnya disuruh gini-gini nih. Beli ya. Itu miau, 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 miau. Itu kucing yang buat manggil-manggil. Iya, di videoin. Jadi, oke. Terus, ya gitu bisa ya? Bisa. Pengalaman nih. Kan Maupit udah biasa main afiliator ya. Maksudnya udah menghadapi banyak gak sih produk-produk yang unggulan tuh apa sih? Ya produk-produk tuh biasanya kalau yang unggulan misalnya yang memang udah banyak, kan kita kelihatan tuh tokonya, terus produknya, terjualnya berapa banyak tuh udah kelihatan. Biasanya kalau yang memang produknya terjualnya udah banyak, berarti kan produk itu unggul ya, maksudnya secara kualitas bagus. Kita memungkinkan untuk jualnya juga jadi lebih gampang. Mendingan milih produk yang dijual sama orang banyak atau produk yang nggak banyak yang jual supaya nggak ada musuhnya. Kalau secara gampang yang memang sudah banyak terjual lebih gitu gampang. Tapi kalau buat biasanya kalau brand-brand baru yang baru nongol, dia suka ngasih fee lebih biar dibantuin sama para afiliator itu. Misalnya yang biasa 5% ada tambahan 5% lagi, 5+5 dengan syarat ini produknya, waktunya sekian lama periodenya. Nah itu biasanya afiliator bakal berlomba-lomba untuk membuat konten sebagus mungkin biar terjadi transaksi. Dan satu lagi buat para konten kreator, para afiliator itu ada menu untuk minta sampel gratis. Jadi misalnya Mas Dika tadi produknya kucing ya. Terus mau bikin konten, dia mau ngicipin makanan kucingnya enak apa salah enggak satu gitu. Salah satu brand makanan kucing misalnya. Nah ternyata dia menyediakan sampel. Nah dia tinggal minta kita mau minta sampel. Nah nanti misalnya emak nih yang jual, nanti dilihat followernya udah banyak nih, aku kasih. Karena ada juga yang cuman minta sampel ternyata nggak dibikinin konten. Itu sering Mas Eko kalau gitu. Itu minta sampel terus. Itu dia sama kayak zaman dulu kondangan pakai amplop kosong nggak sih? Dia kalau makan nasi Padang juga ke tukang minta nasi kuahnya Padang. Aja ya. Enggak, minta sampel dulu dia. Saya mau makan paru, sampelnya dulu nggak? Minta rendang. Sampelnya dulu. Habis itu kenyang nggak jadi. Habis itu kenyang aja udah nggak enak katanya gitu. Ya itu jadi bisa ya teman-teman itu cari toko-toko yang memang menyediakan sampel gratis. Ini udah teman-teman gak usah diajarin kayak gini, udah langsung terjun nyari-nyari produk di. Itu langsung dimatiin Mas Dika, langsung mau buka. Dia langsung pulang loh. Iya. Gadang udah. Besok mau resign katanya. Lah followers udah 48.000. Nah, tinggal afiliator. Lebih terkenal kucingnya daripada dianya. Iya. Besok dia pakai topeng kucing begini. Yang PO bukan kucingnya tapi Mas Dika gini. Ayo beli makananku, beli gitu kan. Terus dibilang, ya bosku, ke kucingnya ya. Makanya dia kalau kucingnya lapar dia langsung pulang. Dia takut sama bosnya.
Oke, kemudian menurut Maupit bisnis kayak gini long last nggak sih? Maksudnya bertahan cukup lama nggak sih? Sejauh ini kan sudah cukup lama juga sebetulnya. Cuman memang sekarang banyak di publish ya di sosial media, jadi banyak juga yang tahu tentang afiliator. Dan secara kompetisi misalnya, wah makin banyak afiliator jadi makin sedikit nih kuenya gitu. Ternyata enggak. Enggak juga ya. Ternyata tetap aja temanku tuh malah makin naik. Karena kalau udah jadi afiliatornya udah banyak, transaksinya udah gede, memungkinkan dia dapat endorsan. Nah, kalau udah dapat endorsan, itu kan kalau jadi afiliator kita dapat duitnya tergantung dari jumlah transaksi. Kalau sudah di endorse, berarti kan dia langsung per konten dia udah langsung dibayar berapa, misalnya 100 juta gitu. Wah, itu aku banget, Mak. Ya kan? Doaku gitu. Nah, ya. Sama-sama aminin dulu dong. Amin. Ya Allah. Ada yang mau endorse kita? Iya, saya dong kayak saya. Oh, dia udah centang biru. Gue centang hijau. Masih hijau ya, Mak. Iya, jadi tadi ada nggak do and don'ts ya? Do and don'ts. Jadi kayak misalnya aku ngerasa gini ya, misalnya oke lah, teman-teman mungkin ada yang sudah punya followers yang nano, mikro ya, 5.000, 10.000, ya itu kan udah gede ya hitungannya, market audiensnya dia juga udah besar. Nah terus ada do and don'ts-nya nggak? Misalnya gara-gara dia saking nafsunya, wah lumayan nih ya dengerin cerita-cerita afiliator yang berhasil, dia akhirnya setiap konten tuh jualan gitu. Ya kalau berdasarkan pengalaman ya, yang satu yang paling pertama itu jangan nyebrang jauh-jauh. Jangan bercandaan terlalu jauh di tepi jurang. Gitu. Nyebrangnya jauh-jauh tuh maksudnya misalnya dari kategori apa ke kategori apa. Jadi kayak nggak jelas gitu loh. Dia tuh sebetulnya di bidang apa sih, konten kreator apa sih? Tiba-tiba makanan, tiba-tiba ke fashion, tiba-tiba ke mana, tiba-tiba random aja gitu sesuai itu. Nah itu biasanya kayak kalau bahasanya anak-anak itu kayak DNA-nya tuh kayak nggak ada gitu. Jadi bikin personal branding dulu. Iya. Terus yang dijual ya tadi kayak misalnya temanku yang relate kalau gitu. dia mendefine dirinya dulu gitu ya, mendefinisikan saya tuh apa, siapa, dan produknya disesuaikan dengan ininya dia gitu kan. Betul. Terus apa lagi, Mak? Dalam membuat konten tetap harus ngikutin kaidah-kaidah, aturan-aturan dari si marketplace dan si sosial medianya. Biasanya misalnya kata-katanya jangan mengandung yang terlalu vulgar atau terlalu kasar. Itu bisa jadi kontennya malah di blok, di ban, atau bisa jadi malah akunnya sendiri yang bisa hilang, kan sayang. Oke, nyarinya di mana? Apa yang boleh dan nggak boleh? Biasanya di ada namanya aturan komunitas. Nah teman-teman tuh harus baca tuh yang namanya community guideline-nya. Sebetulnya karena beda-beda nih setiap marketplace, setiap ini tuh beda-beda aturannya. Di TikTok tuh lebih ketat. Aku pernah lihat yang kayaknya nyebut merek nggak boleh, memunculkan merek nggak boleh. Padahal kita mau jual produk affiliate. Biasanya kalau yang nggak boleh itu kalau kayak live itu menyebut misalnya tetangga sebelah, yang itu biasanya suka. Platformnya. Iya, platform biasanya. Terus kayak kata-kata yang mungkin kurang baik itu juga biasanya tidak ditayangkan. Saya padahal sering nyebut kata-kata Eko dan Dika tuh jadi Eko Dika gitu ya. Kan tidak baik. Baik deh orangnya. Maaf. Ya, jadi kayak misalnya pas bikin konten ada kata-kata 1-2 kata atau kalimat yang mungkin kurang baik. Walaupun mungkin kadang-kadang ada ya bahasa-bahasa daerah itu yang konotasinya sebetulnya itu biasa. Tapi secara bahasa Indonesia itu termasuk di kamus besar itu kurang baik gitu. Nah itu bisa jadi di-ban. Ada contohnya, Mak? Contohnya tit gitu. Gak boleh dicontohin lah. Padahal kan ini. Ya, misalnya nama binatang gitu kan disebut. Saya menjual produk grooming untuk masa nggak gitu juga. Dia biasanya akan ada relate sama kata ini sebelumnya. Tapi kadang ada juga yang langsung di blok gitu.
Soalnya pernah kayak gitu. Kenapa ya kok nggak tayang? Oh ternyata menyalahi. Ada kita cari lagi. Oh ternyata ada kata-kata ini nggak bisa gitu. Jadi itu teman-teman baca aja guideline-nya. Oke, berarti itu perlu diperhatikan. Ya. Harus diperhatikan. Cuman memang kadang-kadang bisa ketahuannya itu setelah nanti akan dapat kayak teguran. Pelanggaran 1, pelanggaran 2 gitu. Oke, ada lagi Mak? Setelah itu Mak? Udah ya? Enggak, maksudnya udah ya? Tadi. Salah ya. Udah mau pulang aja orang baru. Itu soalnya tuh yang mau bikin afiliator udah iya, gitu. Dia udah gak sabar. Udah gak sabar dia mau ngumpulin cuan. Tapi handphonenya kan masih keblokir. Belum bisa dia. Beli handphone dari sini. Beli handphone dia langsung ke Erafone dia langsung. Kok ganti udahlah dari. Percaya nggak teman emak itu di atas 90 juta loh income-nya. 90 juta. Di atas 90 juta rata-rata tuh 90 juta. Jadi pembayarannya langsung dari marketplace-nya. Ya. Tinggal ditarik aja. Biasanya dia ada weekly ya, report weekly. Nah nanti biasanya masuk ke akun digitalnya. Yang 90 juta itu jualan apa Mak? Dia jualan perlengkapan rumah tangga. Oke, followersnya banyak dong. Banyak. Kayak kontennya tuh cuman ngepel gitu. Ngepel sedot debu, sedot tinja, terus panci baru, segala macem lah itu. Oh jadi dia jualan perlengkapan gitu ya? Daripada dorong gerobak gitu kan? Iya. Sapu, pel, ember gitu. Bikin aja konten gitu. Memang kreativitas itu ada harganya ya. Oke. Ya. Menarik dia udah mau jualan. Jadi kita udah harus berhenti ya. Baiklah. Ya udahlah, kita ikutin aja lah daripada kita ngobrol terus nggak direkam. Jadi ya udahlah. Abis ini saya juga tertarik untuk affiliate produk-produk dewasa seperti skincare buat laki-laki. Iya. Kan dewasa. Skincare buat laki-laki saya agak jerawatan dan hitam. Iya. Mungkin bisa lebih glowing. Alat perkakas. Oh iya, gergaji. Bor. Iya. Itu yang kayak cowok banget gitu loh. Yang ininya Thor tuh apa? Palu. Iya. Gak ada. Enggak. Palu nggak ada. Ada apa nggak ada? Nggak ada. Palu nggak ada dong. Ada. Jadi gitu aja ya teman-teman. Barangkali tertarik ngomongin affiliate. Nah saya yang mau jadi affiliate kita bikin kelasnya juga yuk. Dan kebetulan menarik. Saya juga punya Siapa yang mau ketik di kolom komentar. Aku punya teman mau Pit yang nanti kita akan undang ke sini. Panggil. Udah janjian. Dia tuh manajemen afiliator gitu. Wah, berarti manajemen bisa. Affiliate produk. Luar biasa. Ini lebih dalam valid, lagi. Lebih valid. Besok kita akan undang. Insya Allah sih minggu depan ya. Cuma nanti kita lihat waktunya dia, bisa kita lihat di sana. Dan sabar aja. Sementara itu follow, nyalain lonceng notifikasi dari naikkelas.id di Instagram supaya nggak ketinggalan kita bikin konten harian juga. Teman-teman bisa dapetin feed harian yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Dan terus saksikan YouTube serta di Spotify bisa dengerin juga untuk podcastnya kalau sambil dengerin di jalan. Mau sambil tiduran dengerin obrolan kita berdua yang kadang-kadang absurd, kadang-kadang bercandaan emak-emak sih. Random sih lebih tepatnya ya. Jadi stay tune terus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.